Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa ta'afudhi wa hidayatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa ta'ala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'an anbiya'i wa mursalin alaihi wa sallam wa jami'an sahabi rasulullah radhiyallahu anhum wa jami'in khulafa rasyidin sayyidina Bakr sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali bin radhiyallahu anhum wa jami'in وجميع أمانتنا وجميع أولياء لنا ومشينا وسيدنا وأبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأهلنا وولدنا وذريتنا وذريتنا من جميع المؤمنين المسلمين سمعت عن والشهيد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب وارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تعذر رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغ لنا زور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أنال بسيرة حفظ القرآن والعمل به والزن منه ممن وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقل الكفن ساتر جميع البدن وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة عن دينه ولم يوصي بتركها. وأقل الصلاة عليه أن ينوي فعل الصلاة عليه والفرض يعين ويقول الله أكبر وهو قائم إن قدر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر اللهم صل على محمد ثم يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه ثم يقول الله أكبر السلام عليكم. ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبتلات. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. ويسن أن يعمق قدر قائمة بسطة ويوسع ويجب توجيهه إلى القبلة. Kita masih meneruskan tentang sholat tentang perawatan jenazah. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana kita mengkondisikan apabila ada yang wafat, setelah wafat itu bagaimana, kemudian sampai memandikannya bagaimana. Tentunya wong mati iku gak iso atus dhewe. Ati mesti kudu ana sing ngedusi, harus ada yang mandikan. Sekarang itu tentang setelah dimandikan itu ada kewajiban untuk mengkafani seluruh tubuh dari si mayit. Nah, ini kain kafannya bisa dibagi 3. Yang satu dibuat sarungi bahasanya. Yang kedua itu dibuat badannya. Yang ketiga itu dibuat kudungi. Entah laki-laki atau perempuan. Laki
kok dikudungi bahasa ini apa sih diapaan dikei apa ini ya paling gampang dikudungi bang. Dikei apa jenenge apa jenenge aku kok lali ya namanya ya masih lupa ya. Jadi pertama, dan itu harus menutup kepada seluruh badannya, Muka bisa dibuka, muka ini bisa dibuka, tapi kebanyakan itu kemudian ditutup, makanya masih boleh dibuka. Dan nanti di dalam kuburnya itu dibuka dan tulang pipinya ini disentuhkan kepada lahat di bumi, di tanah bumi ini. Jangan sampai nggak disentuhkan, kecuali dalam keadaan darurat nggak apa-apa. Pokoknya memang tidak boleh dibuka, tidak bisa dibuka, tidak boleh dibuka karena berbahaya atau karena gimana dan gimana, itu tidak apa-apa, dibungkus terus. Dibagi tiga. Pertama dibuat sarung, tapi sarungannya nggak kayak sarungannya Abdillah katanya sembahyang ini. Jadi tetap dipanjangkan lebih panjang dari kakinya, dipocong gitu ya. Yang bawah diikat, yang atas juga diikat nantinya. Tapi intinya kain yang pertama adalah ditutupi sebagai seperti sarungnya gitu loh. Seperti sarungnya gitu. Yang kedua dibuat seperti bajunya. Yang terus apa jenisnya? Biasanya kalau laki-laki kan ada ya. Dia apa namanya? Sorbannya yang diginikan kan. Nah, itu. Dibuat sorbannya, dibutungkan sorbannya. Perempuan juga gitu. Dan insya Allah kalau orangnya itu soleh, husnul khotimah, insya Allah dia akan tersenyum wafatnya. Kenapa? Karena reflecting ini. Kalau ada orang diberikan sesuatu mesti marah sing medeni atau sing bahaya, mesti ketakutan kan biasanya. Itu refleks sudah manusia. Kemudian kalau kita lihat sesuatu yang menakjubkan atau menyenangkan hati kita akan senyum. Seperti milik kita senang. Sama dengan itu. Karena pada waktu itu diperlihatkanlah semua amalan itu. Malaikat Jibril itu datang ketika sebelum malaikat Israil mencabut nyawa itu. Malaikat Jibril datang, tempatmu di sini. Nah, diperlihatkan seperti itu bagi si mayit. Sehingga apabila ditunjukkan Riyadul Jannah, taman-taman surga, sangat takjub karena di dunia belum pernah melihat. Ini punyamu, bisa menang ya. Wong kene ndelok di TV kurang entuk mean. Hari ini di televisi ini akan ada undian umpama iki. Ais mendapat 10 buah rumah. Nek dikabari tok iku seneng. Mas Egi dapat 8 hotel. Mbak Sela dapat 10 apartemen. Mbak Pesta dapat
12 rumah mewah, umpama seperti itu. Dikabari tok, dituduhno modeli, iku seneng kan. Padahal kita belum dapat ini. Belum nyekel ya. Kan belum dapat kan? Ya, belum dapat. Dikabari tok. Dikabari sapa rumah dikabari maro banjir dadak kan dikira enggak karo ya kan ya. Tapi gue seneng gitu loh. Begitu juga dikabari seperti itu. Dia akan senyum. Ya, dia akan senyum bahagia. Salah tandanya lagi orang yang wafat itu keningnya di sini tuh seperti ada keringat gitu loh. Ya, seperti ada keringat. Itu menandakan bahwa wafatnya itu husnul khotimah. Orang wafat itu pada waktu sakaratul maut itu tergantung dari istiqomahnya dia. Kalau pada waktu istiqomahnya dia itu senang apa, ibadah, dia akan sibuk dengan ibadahnya. Dia akan sibuk dengan ibadahnya. Dan intinya kita pada waktu memberikan kain kafan, tentunya kain kafan pertama adalah putih warnanya. Ojo dikei maro warna iku maro dikei apa? Doreng. Ya takai apa jenenge? Takai kain pocong model batik ya sing ngetren, batik sing anyar-anyar iku model sing ini lho. Sing ana kembangane enggak full. Ana model-modele. Engko apa meneh ana wae wafat ngono kayak stiker ya. Sak jenenge pisan batike. Wah, jenenge si Mai itu. Mbono enggak ya ngono ya. Keren paling ya. Tapi jadi gawe ngono. Harus putih bersih. Dulu di sini itu ada orang ya. Orang ini di kampung itu hampir enggak direken umum. Hampir tidak diperhatikan orang. Subhanallahnya. Setelah bertahun-tahun, logikanya kayak kafan itu lusuh misalnya, ya. Bau juga nggak ada. Oh, baunya sudah habis, mau bau nggak enak. Tadinya mungkin tulang belulang. Kemudian pada waktu ada kuburan di samping dia, diduduki jogro kok subhanallahnya kainnya masih putih bersih, jasadnya masih utuh, baunya harum sekali, gak harum musuh nemen dah, cuma harum gitu loh. Apa sih kembangnya apa? Itu jogro kok poe? Saya gak sebut namanya ya, kok jadi fitnah. Orangnya biasa, bukan ustazah, bukan ustad, biasa orangnya. Cuma dia istiqomah. Keistiqomahnya nggak dilihat sama orang. Berarti istiqomahnya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat ya orang ini ya. Mbah wanita ini, kadang ngomong, seorang wanita ini setelah dirujuk beliaunya ini apapun yang dilakukan itu ridho. Sampai barangnya diambil orang itu dia ridho. Dan dia mengasuh anak yatim. Anak yatim ini siapa? Dia nggak tahu anak siapa ini. Padahal dia bukan orang berada, orang nggak punya. Orang nggak punya, sangat nggak punya. Saya masih ingat rasa makanannya pada waktu dikasih makanan itu gini. Saya lihat aja gini, kepinginan sampean. Aku kan cilik kadang ngomongannya rada kabur. Kado duwe aku, enggak kayak. Aku sing mentai, aku njak minta mentai, sing mentai. Tidak ana sing mentai. Enak rasanya masih mentai lu enak. Enak di masa begitu. Itu subhanallah pada waktu wafat itu seperti itu. Sampai sing duduk ketengene. Wangi yo.
Paham ya? Kita ya sing melak iku nek meneng tok ae. Waduh wong iki rek. Andang diane dibenakno. Itu sekarang cerita aja. Jadi pada waktu hidupnya beliau ini sholatnya istiqomah sangat itu. Tapi hampir gak dilihat orang sholatnya ini, gitu loh. Orang ini datang ke masjid jamaah juga tidak dilihat, datang pun gak golei, gitu loh orang ini. Kerjanya mencari nafkah sendiri. Kemudian hidup dalam kesendirian. Dia ini, beliau ini. Maka jualan sendiri. Seperti itu. Tapi wafatnya subhanallah saya melihatnya. Dan semoga aja kita nanti wafatnya diberikan husnul khotimah. Bahayanya itu kita yang paling bahaya memang endingnya. Masa modelnya sak boy suwong. Ya. Kalau ada orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dia akan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sebenarnya dia itu penuh dengan kerendahan. Ini bahaya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini saya di sini mengatakan kita ngaji di sini, saya yang ngomong. Terus saya merasa saya menjadi ustadznya. Saya merasa menjadi yang pengasuhnya. Bahaya. Kenapa? Belum tentu diri saya ini lebih baik dari kalian semua, Padahal diri saya ini penuh dengan kezaliman, penuh dengan kadziban, kebohongan. Kalau ada yang merasa lebih tinggi, bahaya, hilang sebuah amalnya. Kita jangan sampai seperti itu. Seseorang yang merasa dirinya amalannya lebih baik dari orang lain, dia akan kecewa besok di akhirat. Karena dia akan membawa bermacam-macam amalan, ya, dengan bermacam-macam amalan dibawa oleh malaikat, sama Allah ditolak. Ini bukan untukku. Kenapa? Karena dia beribadah bukan untuk diriku. Dia beribadah, dia mengajarkan ilmu dan lain sebagainya karena dipuji orang. Ya kasihkan kepada orang-orang itu. Aku nggak mau menerima ini. Bahaya kan? Kalau lu nggak terima, bahaya sudah. Bahaya kalau lu nggak terima. Kalau Allah sudah menerima, ya enak. Apapun yang diterima enak. Kalau Allah sudah ridho, ya enak. Begitu. Jadi yang pertama adalah kita mengkafaninya itu harus secara utuh. Dengan secara utuh, tutup semuanya dengan warna putih. Jangan sampai tertinggal sedikit pun, sampai gak ketutup sedikit pun, jangan, tutup semuanya. Kecuali bagi orang yang syahid. Orang yang syahid itu dipakaikan, gak usah dikafani, ya langsung dikubur dengan pakaian dia syahid itu. Dan artian syahid ini, kalau zaman dulu para sahabat yang perang dengan orang Quraisy, para sahabat yang perang dengan orang-orang Romawi, kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin kalau ada loh ya, orang yang perang di jalan Allah tapi enggak untuk perang karena mengatasnamakan Islam, tapi keliru bukan. Tapi perang memang di jalan Allah dalam rangka dia ini ada musuh Allah yang yang sekiranya membuat porak-poranda rahmatan lil alamin itu. Seorang muslim harus memberikan rahmat kepada semua alam dan seluruh penghuninya. Entah itu saudara muslim
atau qoribnya, tetangganya yang muslim atau bukan, itu tetap harus dilindungi, tetap harus kasih penuh cinta, penuh kasih. Ya. Apabila itu ada orang yang membuat atau negara atau orang yang membuat porak-porandan di situ, kemudian ada peperangan di situ, dan orang yang perang ini mati dalam keadaan niatnya untuk memusuhi musuh Allah, ya syahid. Ya. Orang yang ghairu muslim itu kan ada zimmi, ada harbi. Yang dimusuhi kan yang harbi itu. Yang zimmi nggak boleh. Yang harbi itu wis gak peduli pokoknya Pak, sepora-pora nato itu. Mateni wong halal. Tidak membuat keselamatan di lingkungan. Entah apa itu agamanya, dia bilang. Itu harus diperangi. Pada zaman Rasulullah SAW juga ada seperti Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengatasnamakan Islam, tapi dia menganggap bahwa dirinya adalah Nabi. Jadi perangi sama Sayyidina Abu Bakar, begitu ya. Biarpun dia itu mengatasnamakan Islam, atau mengatasnamakan aja, tapi Islam apa tidak? Secara akidah tidak boleh. Akidah yang penting sama, selesai sudah. Mengenai syariatnya penuh dengan khilafiyah sampai ila yaumil qiyamah. Imam Abu Hanifah punya hujah sendiri. Imam Malik punya hujah sendiri. Imam Ahmad ibnu Hanbal punya hujah sendiri. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya hujah sendiri. Keempat ulama ini mempunyai hujah sendiri, dan kita boleh memilih salah satunya. Apakah boleh moro-moro nang ini pokoknya sunnah Rasulullah boleh aja nih paham keilmuan nih. Gak iso ya kita ngikut gitu loh. Gak iso kita mau berhujah sendiri karena kita ilmunya kurang, mesti merujuk. Kita bisa sholat, ya. Cara sholat dari hadis Rasulullah SAW atas perintah Allah. Penjelasannya dari Rasulullah Muhammad SAW melalui hadisnya. Sholat itu gini. Nah, hadis dan cara yang dikumpulkan ini dirujuk oleh para ulama. Nah, ulama yang memberikan fatwa ini ada ulama mazhab, mujtahid mutlak. Ya. Mujtahid mutlak punya syarat rukun sendiri. Kalau nggak bisa memenuhi syarat rukun dari mujtahid mutlak nggak bisa. Imam An-Nawawi pun sampai mengatakan beliau, aku nggak bisa berjitar sendiri, aku mengikuti Imam Syafi'i. Makanya sekelas Imam An-Nawawi yang sedemikian alim ikut Imam Syafi'i. Kadang ngawe dhewe moro gawe madzhab dhewe. Iki sing repot ku. Tapi Alwi Al-Haddad punya cara sendiri, tapi tetap ikut Imam Asy-Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani ikut Imam Maliki. Semuanya punya cara-cara sendiri. Enggak kelompok-kelompok. Cuman caranya itu macam-macam. Biar caranya itu tertib, menghormati, sesuai rukun, ya enggak ngawur. Ya, ono carane gitu loh. Ya, ramuan ini disusun oleh ulama. Ulama ini membuat ramuan ini enggak ngawur. Bersama Al-Quran dan hadis. Begitu. Enggak mungkin lah ngawur.